Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Kita sudah memasuki minggu ke-11 kali ini. Saya akan membahas bahasan tentang kerangka dari proposal penelitian. Topik ini merupakan topik sebelum kita memasuki bagaimana melakukan penyajian dari proposal penelitian. Di dalam topik kerangka proposal penelitian ini, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari proposal penelitian, kemudian poin-poin utamanya, dan juga hal-hal apa saja yang perlu ada di dalam suatu kerangka proposal penelitian. Kita masuk ke definisi dari proposal penelitian. Di sini ada beberapa definisi yang saya tampilkan, bisa kalian baca. Intinya di sini proposal penelitian berupa dokumen tertulis yang berisi dari rencana atau usulan dari penelitian dan memberikan penjelasan dari mulai desain, jadwal, dan biaya yang digunakan untuk melakukan penelitian. Definisi lainnya di sini bisa dilihat berbentuk deskripsi juga proposal penelitian itu ya, dan juga berisi suatu dokumen yang berisi poin-poin utama dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau kita bisa ambil inti-intinya ya, jadi proposal penelitian itu kata kuncinya yang pertama perencanaan, bersifat tertulis, ide, target atau tujuan, dan fokus spesifik. Jadi kalau digabungkan kesemuanya merupakan perencanaan tertulis dari ide-ide dalam fokus yang spesifik untuk mencapai suatu target atau tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan. Itu sebenarnya proposal penelitian itu. Baik, kita masuk ke cakupan dari proposal penelitian. Di dalam proposal penelitian ya, biasanya mencakup judul, tujuan, kemudian rumusan masalah, batasan penelitian, dan juga pendahuluan. Nah, poin-poin ini sebagian besar saya sudah bahas di minggu sebelumnya ya. Tujuan penelitian sudah, rumusan masalah sudah, pendahuluan atau latar belakang kalian juga sudah membuatnya ya. Mungkin nanti akan saya bahas lebih detail terkait batasan penelitian. Kemudian cakupan selanjutnya dari proposal penelitian itu sendiri ada kajian pustaka, metodologi penelitian, kemudian jadwal rencana penelitian, hasil yang diharapkan, dan juga manfaat dari penelitian. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk kajian pustaka kita sudah, lalu metodologi sudah dibahas juga, jadwal rencana penelitian ini hanya berupa jadwal yang dibuat dalam proses penelitian yang akan dilakukan itu seperti apa, ya jadwal-jadwalnya. Oke, selanjutnya proposal penelitian untuk sarjana S1 sebenarnya targetnya adalah untuk mempelajari suatu metodologi. Jadi di sini harus ada tujuan ya. Harus ada tujuan dan juga judul. Judul itu sebenarnya diambil dari fokus penelitian yang sudah kalian tentukan gitu. Cakupan di sini ya ada kajian pustaka, metodologi, prediksi, hasil dan analisis, dan juga kesimpulan. Itu adalah bagian yang harus ada di dalam proposal dari S1. Isi proposal penelitian secara umum ya dibagi dua bagian utama, judul atau fokus penelitian, tadi saya sudah sebutkan, lalu desain metodologi penelitian, perencanaannya seperti apa. Jadi di sini dari mulai latar belakang sampai hasil yang diharapkan, ya ada poin-poinnya. Ini adalah isi proposal yang secara umum. Baik, kemudian dari segi teknis penulisan proposal, harus terdapat ke-9 poin berikut. Dari mulai judul atau fokus penelitian, lalu latar belakang, masuk ke sampai akhir yaitu daftar pustaka. Bagian besar ini sudah kalian susun. Ya, jadi judul atau fokus kalian sudah punya, daftar pustaka juga sudah punya.
Nanti beberapa kalian tinggal melengkapi dalam penulisan proposal masing-masing yang sudah atau akan kalian buat ya. Nah, teknis penulisan proposal di sini bisa kalian baca, judul penelitian itu harus bagaimana ya. Ini hampir sama dengan fokus penelitian, hanya mungkin kalimatnya harus diperbaiki ya. Kalian harus bersifat singkat dan spesifik. Latar belakang juga ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian perumusan masalah, uraian mengenai masalah yang akan dipecahkan atau yang akan dibahas dalam penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian ya. Lalu tujuan ini terkait dengan rumusan masalah yang dibuat atau menjawab dari pertanyaan di rumusan masalah. Berikutnya adalah yang kelima di sini adalah manfaat dari penelitian. Manfaat adalah uraian tentang manfaat bagi pengembangan ilmu dan kegunaan praktis dari penelitian yang kalian lakukan. Batasan masalah adalah hal-hal yang membatasi, jadi hal-hal apa yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam penelitian nantinya. Biasanya berupa peraturan, perundang-undangan, atau metode-metode yang kalian gunakan, atau data-data yang kalian gunakan. Lalu kemudian metodologi penelitian ini biasanya dibuat dalam bentuk diagram alir yang nanti kalian akan buat di tugas minggu ini ya. Jadi berisi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang terakhir, daftar pusaka ini disusun berdasarkan abjad. Jadi kalian kemarin sudah membuat, hanya tinggal dicek kembali bagaimana susunannya. Oke, sampai di situ untuk video yang pertama ini. Kalau ada pertanyaan atau beberapa hal yang ingin kalian sampaikan, bisa disampaikan di forum diskusi maupun di chat secara japri ya, di model ya. Baik. Berikut adalah sumber pustakanya yang saya gunakan untuk video ini. Saya ambil dari materi perkuliahan ya, research metodologi di Universitas UTM Malaysia. Ini kalian bisa cek kalau ingin tahu juga terkait sumber ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya untuk pertemuan minggu ke-11 ini. Terima kasih, sampai jumpa.